Ya, jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing, ya tentunya. Bang Pacul yang dari awal memang tidak pernah menyerang Presiden Joko Widodo. Bahkan dia ngamuk-ngamuk di media sosial, jangan pernah serang Presiden Joko Widodo. Orang baik jangan pernah diserang. Karena semakin diserang Presiden Joko Widodo, maka ratingnya atau elektabilitasnya akan semakin meningkat. Saat itu kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo masih di angka 80%. Artinya masyarakat sangat puas dengan kinerjanya Presiden Joko Widodo. Waktu itu Bang Pacul sudah mengatakan hal itu. Jangan pernah serang Presiden Joko Widodo. Namun kenyataannya semua teman-teman di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih saja getol. Masinton, Bang Adian, Bang Deddy Sitorus, dan kita ketahui juga Sekjen PDIP sendiri, Mas Hasto, juga sangat getol sekali, sangat keras sekali menyerang Pak Presiden dan Mas Gibran. Alhasil mereka keok di Pilpres 2024. Hari ini kita ketahui pasangan nomor urut 3 Mas Ganjar Pranowo sudah mendeklarasikan bahwa akan menjadi oposisi dan akan mengawasi sesuai dengan aturannya Mas Ganjar. Tentu ini menjadi pro dan kontra di internal PDIP itu sendiri. Termasuk Pak Bang Pacul. Ya, kita simak video dari pernyataan Bang Pacul yang kita sebut dengan manusia Korea. Mari kita simak. Suka merendah, Anda tuh suka merendah, Pak. Suka merendah tuh saya dibakar gitu. Enggak, ini true story. Oh, true story. Kita tidak boleh sombong misalnya, saya adalah orang kepercayaan. Kamu tuh siapa tuh, Jol? Kamu tuh siapa? Kalau kamu itu bukan siapa-siapa, kamu tugasmu di sini cuman itu. Kau jangan aneh-aneh. Tugasmu tidak bisa saya selesaikan dengan baik. Orang kalah itu sakit. Saya mengalami kemarin. Apa masuk rumah sakit Pak Pacul? Masuk. Beneran, Pak. True story. Ganjar kalah Anda masuk rumah sakit, Pak? Yes. Masuk. Setelah itu saya ke Semarang, di Panti Margen melihat quick count. Sebelum quick count aku lihat exit poll dulu. Terus melihat quick count. Waduh. Kemudian Jawa Tengah gimana? Saya cekin. Setengah 12 malam saya pastikan Jawa Tengah rontok. Terpukul saya. Kalah apa saya? Di mana mereka bisa ngalahkan saya? Pak gitu, Pak. Kan katanya curang, Pak. Enggak, Pak. Lapangan kan waktu itu, Pak. Gimana sih? Loh, jadi nggak curang itu? Analisis dulu, Pak. 38 provinsi rontok semua. Kayak keserang badai. Iya. Gila ini apa? Kekuatan apa ini? Itu loh. Jadi kita lakukan hipotesis dulu, Pak. Jadi nggak bisa langsung curang gitu? Nggak mungkin, Pak. Kita mesti analisis dulu. Kita nggak boleh reaksioner. Kata Bung Karno, kaum reaksioner itu banyak kalahnya. Harusnya analisa. Analisis dulu. Di mana kita kalah? Di mana-mana. Strateginya. Enggak, kan bener. Jangan ngetawain gue, jadi gue jahat nih nanti. Gue kan nyeplos, emang di mana-mana kan? Ya tidak di mana-mana juga. Karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kita menang. Oh iya benar. Yang lain kalah. Ya di mana-mana kalah. Kalau di mana-mana 2 kabupaten ini enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang gitu. Iya. Cuman di sini kalah, di sana Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Bali kalah. Bali ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada 2.
Ini aksi curang yang masif atau aksi tempur yang masif. Oke. Kan Menurut gitu. Pak Pacul. Analisis dulu dong. Oh iya, belum selesai. Iya toh. Ini kan aksi hipotesanya, Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Ini kan simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi Berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan. enggak lah, Pak. Emang kalah aja gitu. Kalah, Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa? Saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa, Pak? Waduh, Pak. Kita sudah sama-sama paham. Gitu loh. Artilerinya bergelombang, Pak. Wah, ini luar biasa. Ini ngeri ini ya, Pak. Bisa nggak Pak Pacul antidotnya ini untuk dikalahkan? Ya kita butuh waktu lah. Saya pastikan pasukan ini yang ditata ini lebih dari 3 tahun. Oke. Dan terkonfirmasi bahwa persiapannya sudah lebih dari 3 tahun. Gitu loh. Jadi kaget. Kaget Lawan kaget. Saya kan merasa ini ada yang nggak clear ini. Kenapa pasukanku agak tumpul ini? Itu sebenarnya udah kerasa saya. Artileri yang bergelombang ini kan membuat saya, waduh. Tapi saya tidak mengira kekalahannya setajam, sedalam ini. Langsung sakit tuh, Pak. Ya alhamdulillah, Pak. Guling, Pak. Guling. Rasanya orang kalah ngeri, Pak. Gitu loh. Pak Letkol kalau pernah suatu waktu nanti mimpin pertempuran, itu kalau kalah, Pak, melihat pasukan kita bergelimpangan, Pak. Benar. Stres, Pak. Kita yang stres, Pak. Oh, stres, Pak. Banyak caleg kami nggak jadi, Pak. Ambruk, Pak. Di luar, ini kan survei kan kita tracing terus. Kita tracking. Bulan Januari masih oke. Pertengahan Januari, tiba-tiba turunnya jeblak. Gila nih saya bilang, ngeri ini aku bilang. Top, Marco top. Berarti nih Ganjar kalahnya kenapa? Komandan mereka jagoan. Oke. Komandan Rono jago. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Seluruh provinsi, seluruh kabupaten. Komandannya jago. Jago, kelas A, bos. Oh, yang biasanya gorong-gorong kami itu ada bener. Tumpul di lapangan. Kena sniper. Oh. Dan itu terkonfirmasi loh. Kan komandan PDIP juga jago, Pak. Apa itu mantan komandan PDIP pindah? Waktu itu saya merasa unggul. Waktu sebelum ini. Jadi Bambang Pacul, lu kalah, yes. Lu kalah jago, yes. Kalau katanya Pak Mahfud kan, Pak Mahfud bilang, ya saya pikir Pak Jokowi ada di sini gitu. Oh, kok batu? Monggo, Pak. Kalau Pak kok batu? Batu lah, bos. Kok batu? Bapak batu, saya terserem. Kalau bagi kita, siapapun lawan. Siapapun? Strateginya tempurannya di lapangan. Dan saya akui saya kalah jago kok. Kita mau ngomong apa? Saya kalah jago, saya mengaku. Jadi Bambang Pacul, kamu dulu yakin ngerti elektoral? Yes. Sekarang, mohon maaf. Saya orang kalah. Ilmu saya udah kalah pinter. Kalah baik. Dikalahkan ilmu saya. Sudah. Dulu kan saya bilang, ini menang. Ini kalah. Oh, no. Kan nggak mudah nih Pak Pacul mengatakan ilmu saya kalah jauh tuh nggak mudah lu ngomong gitu, Pak. Di dalam pertempuran harus sportif. Saya, bagi saya kalah. Oh ya, lu lebih jago. Tapi bisa menang lagi dong. Maka saya bilang antitesa terhadap strategi ini gimana? Dipelajari. Ini yang harus dipelajari. Untuk 5 tahun lagi. Yes. Pertempuran nanti. Pertempuran nanti, ya
Apakah Pak Pacul akan running bisa mengalahkan antidotnya? Tahu bahwa sesungguhnya pertempuran kemarin sangat berat. Ilmu saya sudah izin. Ilmu saya ini sudah di copy paste dan dilakukan dengan lebih hebat. Oh, ATM. Ya, amati, tiru gitu kan. Ampun. Dengan pasukan yang lebih tertata, lebih itu kan rapi, dengan amunisi yang lebih hebat. Itu kan pilpres. Kalau pilkada jatuh, pilkadanya pemainnya masih di sana, Pak. Sama aja. Masih di sana. Bisa nggak kau pukulin nanti Pak Pacul? Ya, nanti kita lihat. Tapi kan kalau kata-katanya orang tua zaman dulu, kalau nggak bisa menang, gabung aja gitu. Ini kan, saya diajarin gitu sama bapak saya dulu. Kalau kamu tidak bisa menang lawan dia, jadi teman, gitu, gabung gitu. Nah, itu Om Deddy. Om let call. Saya tidak berada pada posisi itu. Yang pada posisi itu adalah Ibu Ketua Umum kami. Bambang Pacul pelaksana tugas lapangan, prajurit di lapangan. Gitu loh. Apakah keputusannya ada di saya? Tapi kan tadi Bapak bilang kalahnya telak gitu kan. Kalah strategi, kalah apa? Ya, gitu. dalam, Pak. Dalam ya? Dalam. Oke. Banyak yang membelot nggak? Enggak. PD Perjuangan enggak? Nggak ada yang membelot? Oh, enggak ada. 100% saya jamin. Enggak ada. Nggak ada yang membelot? Enggak. Lagi Gibran PDI, Pak, Perjuangan. Izin kan dari dulu udah pernah kita bahas. Oh, iya, nanti dengan sebut lagi Pak Budiman Jatmiko kan susah gitu. Ya, tapi kan ada artinya Pak kalau gitu Pak. Tadi kan mau bilang nggak ada itu. Ya itulah penjelasan dari Pak Bambang Pacul. Kemungkinan ini pecah, PDIP juga pecah. Nanti kalau misal jadi oposisi ya tidak maksimal juga. Bambang Pacul ini adalah salah satu politisi ulung, ya, Pak Ganjar, timnya Pak Ganjar di Jawa Tengah, yang memenangkan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Saya rasa sudah waktunya Jawa Tengah dipimpin oleh Pak Bambang Pacul ya. Sepertinya dia akan maju di pemilu atau di pilkada Jawa Tengah. Saya suka dengan Pak Bambang Pacul ini karena khasnya kapanpun dia berada, dimanapun dia berada, dia pasti dengan ciri khas merokok. Gila kan ya? Ya, tulis komentar kalian di kolom komentar. Dari saya, salam perdamaian, kita tetap menjaga keutuhan NKRI. Salam.